Adegan dibuka di Devil's Palace, yang juga dikenal sebagai markas Murim Demonic Alliance. Di tempat luas itu, kerumunan besar orang berkumpul, membuat seorang pendatang baru terkejut. Seorang pria berjanggut menjelaskan bahwa siapapun, tanpa memandang faksi atau sekte asal, bisa diterima di sini. Selama memiliki bakat, mereka akan diajari seni bela diri demonik. Ia bergumam heran, siapa yang cukup bodoh untuk melewatkan kesempatan seperti ini. Di sampingnya, seorang pria lain mengeluh bahwa usianya sudah terlalu tua. Andai lebih muda, ia pasti akan mendaftar. Perhatian pria berjanggut itu tiba-tiba tertarik pada sesuatu yang aneh di tengah kerumunan. Ia menduga seseorang mungkin telah mati. Namun temannya menertawakan kesimpulan itu. Ia mengingatkan bahwa Competition of the Ten di Devil's Palace bahkan belum dimulai. Pria berjanggut itu kembali bertanya-tanya siapa pemuda yang tampak seperti pengurus jenazah itu. Tatapan semua orang pun tertuju pada sosok pemuda yang melangkah perlahan menembus kerumunan. Pemuda itu bernama Bo Unsol. Dalam hatinya, ia teringat pada kakeknya dan menyadari bahwa semua ini hanyalah awal. Unsol mengenang kakeknya yang memberinya nama itu setelah menemukan dirinya terbuang di tengah hamparan salju. Sejak kecil ia belajar menjadi pengurus jenazah dari sang kakek yang juga berprofesi sama. Kenangan itu terus mengalir. Ia pernah berkata kepada kakeknya bahwa jenazah di depannya adalah seorang ahli gaya pedang yang sangat cepat. Alasannya, ia melihat otot kaki kiri bagian depan jenazah itu begitu terlatih, ciri khas seorang praktisi, gaya pedang tersebut. Kakeknya tersenyum, kagum pada pengamatan tajam cucunya. Ia memuji Unsol, menyebutnya sebagai pengurus jenazah berbakat kiriman langit. Namun, hidup Unsol tidaklah mudah. Banyak orang membencinya karena pekerjaannya. Meski begitu, ia tetap bahagia selama bersama kakeknya yang selalu menjadi sandaran di tengah kesulitan hingga malam itu tiba. Suatu malam, sang kakek melihat seseorang di luar rumah. Ia menghela napas dan bergumam bahwa orang baik jarang datang menemuimu, dan mereka yang datang biasanya tidak baik. Saat Unsol tidur, kakeknya membangunkannya dan mengajak bermain permainan lama, berpura-pura mati. Kali ini, kakek berjanji akan membelikan pakaian dan pedang yang selalu diinginkan Unsol jika ia bermain dengan baik. Wajah Unsol pun berseri gembira. Sang kakek memintanya bertahan hingga matahari terbit, membuat Unsol terkejut. Setelah itu, sang kakek pergi keluar sambil membawa pedangnya. Di luar, seorang pria misterius telah menunggu. Ia menyapa kakek Unsol, mengejeknya karena bersembunyi seperti tikus. Lalu ia menyebut nama asli sang kakek, Boani, sang Seven Branch Demonic Blade. Sang kakek mengakui sudah lama tidak mendengar nama itu. Pria misterius tersebut menuduhnya meninggalkan posisi sebagai wakil Master Devil's Palace hanya untuk hidup sengsara mengurus jenazah. Sang kakek membantah tuduhan itu. Ia menjelaskan bahwa ia memilih profesi itu bukan untuk hidup sengsara, tetapi untuk menebus dosa-dosanya. Ia kemudian menawarkan nyawanya, memintanya dibunuh di tempat lain, agar orang-orang tak bersalah tidak ikut celaka. Pria misterius itu tertawa mengejek, lalu menerima permintaan itu, memperingatkan agar ia tidak mencoba melarikan diri. Sementara itu, Unsol bersembunyi di dekat sana. Ia menghela napas lega, mengira bahaya telah lewat. Namun rasa dingin mulai menusuk, membuatnya gemetar. Meski ia sangat menginginkan seragam resmi dan pedang yang dijanjikan kakeknya, tubuhnya tak lagi kuat menahan hawa dingin. Ia keluar dari tempat persembunyian, bertanya-tanya mengapa kakeknya belum datang menjemput setelah permainan berakhir. Ia menduga penegak hukum telah memanggil kakeknya lagi. Unsol geram pada orang-orang yang tidak menganggap pengurus jenazah sebagai manusia. Dengan langkah cepat ia maju, hanya untuk mendapati pemandangan mengerikan. Ia berlari secepat mungkin dan menemukan kakeknya tergeletak dengan darah mengalir dari matanya. Unsol berteriak memanggil kakeknya. Ia berjongkok, bertanya dengan suara gemetar apa yang terjadi, namun sang kakek hanya sempat meminta maaf. Kakeknya berkata bahwa waktunya telah tiba. Ia mencoba melarang Unsol meneruskan profesi pengurus jenazah, tetapi batuk darah sebelum menyelesaikan kalimatnya. Unsol memohon agar ia berhenti bicara, namun sang kakek memaksa agar ia mendengar baik-baik. Ia memintanya untuk tidak pernah memikirkan balas dendam. Air mata Unsol jatuh. Ia menolak permintaan itu. Ia berkata tidak bisa memaafkan orang-orang yang telah melakukan ini. Ia menegaskan lebih baik mati dan ikut bersamanya,
mengingat kata-kata kakeknya sendiri bahwa tidak ada bedanya antara neraka dan dunia ini. Ia lebih memilih berada di neraka bersama kakeknya daripada hidup di sini tanpa dirinya. Sebagai permintaan terakhir, sang kakek memohon agar Unsol pergi jauh dan berkata bahwa ia sangat bahagia dengan waktu yang mereka habiskan bersama. Napas terakhir sang kakek terhenti, tubuhnya jatuh ke tanah. Wajah Unsol dipenuhi air mata, sulit percaya dengan kenyataan yang baru saja terjadi. Beberapa saat kemudian, ia berdiri di depan jasad kakeknya yang telah ia persiapkan untuk dimakamkan. Tangannya menyentuh wajah kakeknya, dan saat itu ia sadar, permintaan terakhir sang kakek untuk tidak menuntut balas hanyalah untuk melindunginya. Namun kali ini, ia memilih untuk tidak menuruti wasiat itu. Unsol mulai memeriksa luka-luka dengan teliti. Ia menemukan kedua lengan kakeknya tertebas secara bersamaan. Dari arah tebasan yang turun dari atas lalu tiba-tiba berubah menjadi tusukan ke mata, ia menyimpulkan bahwa gaya pedang yang digunakan adalah teknik aneh dari sekte demonik, dikenal sebagai Tianu Yoga Teknik. Saat memeriksa punggung, ia menemukan 93 jejak serangan senjata tersembunyi. Dari pola itu, ia menyimpulkan bahwa pelaku tidak dibantu siapapun, melainkan menggunakan alat khusus yang mampu melontarkan ratusan senjata tersembunyi sekaligus. Terakhir, ia melihat warna ganjil di bawah lidah dan kuku kakeknya. Itu adalah tanda jelas dari racun mematikan yang membuat daging membusuk dan darah menghitam. Dari semua temuan ini, Unsol menarik kesimpulan, pembunuh kakeknya adalah anggota sekte demonik menguasai Tianu Yoga Teknik, memiliki senjata tersembunyi berkualitas tinggi, dan menggunakan racun yang menghancurkan tubuh dari dalam. Ia yakin, tak banyak orang yang sesuai dengan ciri-ciri itu. Dengan tekad membara, ia bersumpah akan menemukan orang itu, apapun yang terjadi. Waktu bergulir kembali ke masa kini. Unsol tiba di kantor pendaftaran Devil's Palace dan menuliskan namanya, Bo Unsol dari klan Ganyang. Para pegawai mengejeknya, mempertanyakan klan pedesaan macam apa itu. Mereka menertawakan, menduga Unsol ketakutan ketika melihat formulir persetujuan yang berisi syarat menyerahkan kebebasan tubuh. Salah seorang dengan kasar menuntut agar ia segera membubuhkan cap jari atau pergi. Tanpa ragu, Unsol menggigit ibu jarinya hingga berdarah, membuat para pegawai terkejut. Dalam benaknya, ia tahu sejak kakeknya meninggal, hidupnya telah hancur. Yang tersisa hanyalah jalan balas dendam. Dengan penuh tekad, ia menekan ibu jarinya yang berdarah di atas lembar pendaftaran. Ia yakin kompetisi ini akan menjadi langkah pertamanya menuju pembalasan. Narasi lalu menyinggung sejarah panjang konflik antara sekte ortodoks dan sekte unortodoks dalam perebutan kendali dunia Murim. Sekte ortodoks yang mengusung keadilan dipimpin oleh Murimer Alliance, sementara sekte unortodoks berpusat di Devil's Palace yang hanya mengagungkan kekuatan. Keseimbangan bertahan lama, namun keinginan sekte ortodoks untuk unggul melahirkan 18 Martial Masters, sosok-sosok yang dijuluki Greatest Good Masters. Sebagai balasan, Devil's Palace menyusun rencana memperkuat diri. Mereka mencetuskan gagasan untuk membentuk 10 Demon Lords dengan cara memilih 10 jenius tanpa memandang latar belakang dan mengajarkan mereka seni bela diri terkuat dari 10 aliran demonik. Tawaran ini menarik banyak pemuda berbakat yang berbondong-bondong menuju Devil's Palace. Unsol berdiri di antara kerumunan, merasakan aura kuat yang terpancar dari banyak peserta. Ia yakin di antara mereka mungkin ada yang terkait dengan pembunuh kakeknya. Karena lawan itu adalah ahli bela diri yang jauh di luar jangkauannya, Unsol sadar hanya ada satu jalan untuk bisa membalas dendam. Ia harus menjadi ahli bela diri kelas atas. Tanpa sekte dan tanpa seni bela diri, satu-satunya cara baginya untuk cepat tumbuh kuat adalah dengan menjadi salah satu dari 10 Demon Lords. Tiba-tiba, perhatian peserta tertuju pada sosok mengagumkan. Seorang pria berambut putih tebal dengan mata merah menyala muncul. Dengan suara lantang, ia memperkenalkan diri sebagai Hyuk Ryunong, kepala instruktur, yang dikenal dengan julukan Bloody Gold Dagger. Hyuk Ryunong menjelaskan bahwa tempat ini bertujuan menemukan jenius terbesar dari seluruh sekte demonik. Hanya mereka yang lolos dari seluruh ujian yang akan menjadi kandidat 10 Demon Lords. Ia pun mengumumkan dimulainya ujian pertama, yakni pemeriksaan kebugaran fisik. Para penguji mulai memeriksa otot dan tulang peserta dengan tangan mereka. Banyak yang bingung karena mengira ujian akan berupa pertarungan. Unsol memperhatikan bahwa mereka yang lolos diarahkan menuju tempat berikutnya.
Saat gilirannya tiba, seorang penguji mendekat dan menyentuh lengannya. Seketika, wajah penguji itu berubah pucat. Dalam hati ia bergumam, pemuda ini sudah tamat. Ia terkejut seseorang dengan tubuh seperti Unsol berani mendaftar. Namun, meski merasakan aura niat membunuh yang nyata darinya, sang penguji tetap memutuskan untuk tidak membiarkannya lolos. Eunsol tidak terkejut dengan hasil ujian pertama. Ia sadar bahwa selama ini yang ia pelajari hanyalah cara merawat jenazah, sehingga mustahil lolos tes kebugaran fisik yang menjadi dasar seni bela diri. Namun, ia percaya ini belumlah akhir. Setelah ujian berakhir, seorang peserta yang gagal berteriak memprotes bahwa tes itu sama sekali tidak adil. Ia mempertanyakan, apa gunanya mengadakan kompetisi jika yang dilihat hanya kekuatan fisik? Kepala instruktur menjawab tegas. Ia menjelaskan bahwa otot dan tulang adalah dasar terpenting dalam mempelajari seni bela diri, dan tujuan kompetisi ini adalah memilih orang-orang berbakat dari berbagai wilayah. Ia lalu menegur keras peserta itu karena berani mengeluh, padahal bahkan standar paling sederhana pun tidak bisa dilewati. Namun, kepala instruktur juga menenangkan mereka. Ia mengumumkan bahwa pada tes kedua, ia sendiri yang akan memilih siapa saja yang mampu belajar seni bela diri dengan baik meski kondisi fisik mereka lemah. Tanpa menunda, ia memerintahkan tes kedua dimulai. Bagi semua yang gagal di ujian pertama, mereka diperintahkan untuk bertarung hingga hanya tersisa satu orang hidup. Sontak para peserta gempar. Mereka terkejut, tak percaya bahwa tes kali ini adalah saling bunuh, padahal semua berada di pihak yang sama. Namun, di antara mereka ada yang tersenyum licik. Ia merasa situasi ini justru menguntungkan, karena jika harus ada yang mati, lebih baik ia memulainya lebih dulu. Pemuda itu bernama Wi Uncung mengarahkan pandangannya pada Eunsol dan seorang pemuda berambut merah. Dengan pedang besar di tangannya, ia mengayunkan serangan sambil berteriak agar lawannya mati. Sekejap kemudian, darah muncrat. Wi Uncung berhasil menebas pemuda berambut merah tepat di jantung, menghindari tulang rusuk dengan presisi. Refleks dan kelincahannya tajam, meski tubuhnya tampak lemah. Para peserta terkejut dan ketakutan melihatnya Wi Uncung berdiri pongah, menantang siapa saja yang berani maju untuk menerima nasib yang sama. Dari kejauhan, seorang pejabat mengomentari tindakannya. Ia menganggap Wi Uncung memang tegas, tetapi bodoh karena terlalu menonjol. Kepala instruktur mengangguk setuju, menyebut tempat ini penuh dengan orang dungu yang tak berguna. Salah seorang penguji memperhatikan dengan cermat. Ia tahu bahwa dalam pertarungan semacam ini, menonjolkan kekuatan hanya akan menjadikan diri sasaran. Namun, ia juga sadar bahwa tindakan Wi Uncung bisa memicu pergerakan peserta lain. Benar saja, ketakutan menyelimuti arena, membuat para peserta saling menyerang membabi buta sambil menjerit panik. Kepala instruktur memperhatikan, lalu berkomentar bahwa para pemuda ini memang belum terbiasa dengan kematian. Pertarungan semakin brutal, mereka saling membunuh tanpa belas kasihan. Menurutnya, ketakutan akan ajal membuat indera mereka tumpul. Tetapi tidak semua peserta terbawa arus. Ia dan asistennya segera melihat ada pengecualian, sebab tidak semua yang hadir adalah orang bodoh. Eunsol dan seorang peserta lain tetap tenang di tengah lautan darah. Eunsol mengamati keadaan, menyadari bahwa kebanyakan peserta hanyalah orang tolol yang membiarkan rasa takut menguasai diri mereka. Ia berpikir jernih, menelaah maksud dari instruksi kepala penguji. Perintahnya jelas, bertahan hidup hingga tersisa satu orang, bukan membunuh sebanyak-banyaknya. Selama ia menjaga akal sehat, ia yakin bisa selamat. Ia pun bersumpah bahwa bagaimanapun caranya, ia akan tetap hidup. Tiba-tiba, seorang peserta lain mendekatinya. Ia memandang rendah Eunsol, menyangka pemuda itu hanya bersembunyi sejak awal. Eunsol memperhatikan bekas luka tipis pada tubuh-tubuh sekitar dan mengenali ciri khas dari senjata pedang ramping. Lawannya itu bertekad menghabisinya dengan senjata aneh di tangan. Namun, saat menyerang, Eunsol dengan sigap menghindar. Pukulan mengenai kotak yang selalu ia bawa di punggung. Lawannya menertawakan, mengejeknya seperti pedagang keliling. Eunsol tak menanggapi, ia malah mengambil selembar kain dari tanah. Sekilas ingatannya terlempar pada kakeknya dan kartu Natal pemberian terakhir. Tatapannya memerah, dipenuhi tekad dan amarah. Melihat Eunsol menggenggam alat-alat aneh, lawannya mengejek lagi, meremehkan benda itu yang terlihat seperti pedang rapuh. Sebelum sempat melanjutkan serangan, sosok peserta lain yang juga tenang sejak tadi melompat dan menebasnya dengan satu tebasan, mengakhiri hidupnya seketika.
Petarung itu menoleh pada Eun-sol dan berkata dingin bahwa ia tidak perlu berterima kasih. Justru keberadaan orang lemah sepertinya menguntungkan karena mengalihkan perhatian lawan. Ia lalu menambahkan, meski Eun-sol punya pengamatan tajam, ia jelas belum pernah mempelajari seni bela diri. Baginya, membunuh orang seperti Eun-sol bisa dilakukan kapan saja. Dari kejauhan, kepala instruktur memperhatikan dengan saksama. Tatapannya tertuju pada pedang yang digunakan pemuda tadi. Ia mengenalinya, pedang legendaris yang disebut Sword of Annihilation, milik Black Soul, pengembara yang pernah dijuluki pendekar pedang terkuat. Asisten kepala penguji menjelaskan bahwa pemuda itu bernama Nong Wonggang. Konon, ia menemukan manual rahasia dan pedang jiwa hitam di sebuah lembah terpencil. Namun, karena hanya berlatih dari manual, tekniknya terlihat kasar, gerakannya banyak meninggalkan celah. Percakapan berlanjut, sang asisten menambahkan bahwa untuk saat ini, Nong Wonggang adalah satu-satunya murid pewaris jiwa hitam. Walau fisiknya lemah, ia tetap dianggap kandidat kuat untuk menjadi salah satu dari 10 Demon Lord, bahkan mungkin menjadi pemenang ujian kali ini. Kepala penguji mengangguk setuju. Menurutnya, meski Wonggang masih pemula yang belum layak menghunus pedang Annihilation, di antara semua peserta, belum ada yang terlihat lebih kuat darinya, kecuali terjadi sesuatu yang benar-benar tak terduga. Pertempuran panjang dan berdarah akhirnya menyisakan hanya 2 orang di arena yang dipenuhi mayat, Nyong Wonggang dan Eun-sol. Wonggang berdiri di tengah lapangan latihan, terkejut sekaligus kagum karena Eun-sol berhasil bertahan hingga akhir. Ia lalu menantangnya secara terbuka, mengatakan bahwa bila berhasil mengalahkannya, maka Eun-sol juga akan menjadi kandidat 10 Demon Lord. Eun-sol menatapnya tenang. Ia tahu Wonggang memang yang terkuat di sini, namun ia juga sudah menemukan kelemahannya. Keyakinan itu membuatnya percaya diri bisa menang. Ia mempelajari gaya bertarung Wonggang dari bekas tubuh korban yang ditinggalkannya. Dengan nada mengejek, Wonggang melompat dan berkata akan menguji kemampuannya sedikit. Ia segera melancarkan serangan brutal. Eun-sol menghindari rentetan tebasan itu dengan gesit, sehingga hanya luka-luka kecil yang ia dapat. Wonggang meremehkannya, menyindir bahwa yang ia kuasai hanyalah mengelak dengan canggung, dan bahkan itu cukup mengesankan bisa bertahan sejauh ini. Kepala penguji serta asistennya memperhatikan dengan seksama. Mereka menyadari bahwa meski terlihat terdesak, Eun-sol selalu menggerakkan tubuhnya di detik terakhir, sehingga serangan fatal berhasil ia hindari. Kepala penguji mulai terkesan, menyadari Eun-sol telah menghafal pola serangan Wonggang hanya dengan menganalisis tubuh para korban. Dalam keadaan berlumuran darah, Eun-sol tetap berbicara tenang. Ia menilai teknik pedang lawannya menyedihkan. Setelah begitu banyak serangan, yang didapatnya hanyalah luka goresan di kulit. Ucapan itu mengejutkan Wonggang, sekaligus membuat para penguji terheran, kagum pada keberaniannya memprovokasi lawan. Namun, Eun-sol juga tahu, bertahan bukan berarti mampu melancarkan serangan balasan. Tubuhnya yang ramping membuatnya sulit mengeluarkan pukulan yang benar-benar mematikan. Mendengar ejekan itu, Wonggang murka. Ia berseru bahwa tadinya ia berniat membiarkan Eun-sol hidup sedikit lebih lama, namun karena kesombongan itu, ia akan segera mengabulkan permintaan mati cepatnya. Wonggang mengerahkan serangan pamungkas. Eun-sol menyadari inilah satu-satunya kesempatan. Ia teringat hasil pengamatannya, bahwa setiap serangan penentu Wonggang selalu diarahkan ke titik vital, terutama kepala dan jantung. Maka, saat lawan menebas ke arah kepalanya, Eun-sol segera menunduk, menghindar, lalu mengarahkan serangan balasan ke bagian leher, kelemahan yang berhasil ia temukan. Di tengah duel itu, Eun-sol juga mengingat pengetahuan tentang titik vital Tanu, bagian lemah yang bahkan ahli seni bela diri sulit perkuat. Ia tahu, bila dipukul dengan penuh tenaga, bahkan seorang anak mampu membuat orang dewasa kehilangan kesadaran seketika. Dengan perhitungan matang, ia menebas ke arah leher Wonggang, darah muncrat dari tubuh lawannya. Wonggang berdiri terhuyung, lalu jatuh tersungkur di tanah. Dengan itu, Eun-sol menjadi pemenang duel mematikan. Tubuhnya penuh luka dan kelelahan, namun ia masih sempat bertanya dalam hati, apakah semua ini akhirnya usai. Para penguji menyaksikan adegan itu dengan wajah terkejut. Asisten berkomentar bahwa hasil ini benar-benar variabel yang tak pernah mereka perhitungkan. Kepala penguji sendiri menghela napas kecewa, karena semula menaruh harapan besar pada seni pedang jiwa hitam. Meski begitu, ia mengumumkan dengan lantang bahwa Bo Eun-sol lulus dari ujian kedua. Begitu mendengar pengumuman itu, kesadaran Eun-sol mendadak mengabur. Ia terjatuh dan masuk ke dalam ingatan samar,
di mana ia melihat kakeknya memanggil. Ia berlari menghampirinya dengan penuh sukacita. Namun ketika sampai, sang kakek berkata bahwa ia tak bisa melihatnya. Mimpi indah itu berubah jadi mimpi buruk. Wajah kakeknya tampak rusak dan mengerikan, menegaskan bahwa ia tak mampu melihat sosoknya sama sekali. Yunsol terbangun dengan napas terengah, tubuhnya bergetar ketakutan. Saat membuka mata, ia mendapati dirinya berada di tempat asing, dikelilingi para pejuang muda dari berbagai usia. Eunsol sadar bahwa dirinya telah pingsan akibat kehilangan terlalu banyak darah. Saat membuka mata, ia mendapati luka parahnya sudah dirawat. Rasa sakit yang sebelumnya menusuk kini hilang sama sekali. Dari hal itu, ia menebak bahwa seorang tabib ternama yang sepadan dengan status istana iblis pasti telah menanganinya. Ia menoleh ke sekeliling. Di sana, para penyintas lain berdiri dengan tubuh kekar. Sebagian wajahnya ia kenali sebagai mereka yang berhasil melewati ujian pertama. Tatapan penuh hinaan diarahkan padanya, meski Eunsol tahu hal itu wajar terjadi. Tak lama, pintu kapal terbuka. Seorang instruktur memerintahkan semua orang turun, lalu mengumumkan bahwa mereka telah tiba di lokasi ujian berikutnya, yaitu Pulau Neraka. Para kandidat mengikuti arahan menuju pulau yang tampak mengerikan itu. Instruktur tersebut menunjuk deretan gua dan menjelaskan bahwa disitulah mereka akan beristirahat. Ia memerintahkan semua peserta menanggalkan pakaian serta senjata lama, lalu menggunakan seragam dan pedang baru yang telah disediakan. Setiap orang bebas memilih gua yang mereka sukai. Seorang peserta masuk ke gua pilihannya dan terkejut karena ternyata cukup nyaman, berlawanan dengan dugaan awalnya. Namun, di sisi lain, pertikaian pecah antara dua kandidat yang berebut gua yang sama. Beberapa orang akhirnya turun tangan untuk memisahkan mereka. Yunsol hanya mengamati dengan tatapan dingin. Menurutnya, orang-orang ini sama sekali tidak menyadari ujian kedua yang telah ia jalani. Mereka terlihat terlalu santai dan lengah. Ia juga memperhatikan banyak di antara mereka mengenakan pakaian mahal, membuatnya bertanya-tanya apakah mereka semua berasal dari klan bergengsi. Dari pikirannya, Eunsol menyimpulkan bahwa ujian kedua sejatinya adalah cara untuk menyingkirkan mereka yang mudah dibunuh. Sementara itu, instruktur yang mengawasi pembagian gua menghampirinya. Ia menegur Eunsol karena terlalu lamban, menyuruhnya segera memilih. Dalam hati, instruktur itu teringat akan sorot tajam matanya yang sempat menarik perhatian. Ia sendiri tidak menyangka Eunsol bisa bertahan hidup, sehingga kini penasaran dengan pilihan yang akan ia buat. Yunsol menunjuk ke sebuah gua gelap dengan pintu masuk yang tampak kotor dan tidak menarik. Instruktur itu mengejek, menyebut pilihannya sesuai dengan pakaian lusuh yang ia kenakan, bahkan mengaku jijik melihatnya. Namun, di balik ejekan itu, instruktur tersebut diam-diam terkesan. Menurutnya, hanya seorang jenius sejati yang mampu melihat manfaat gua itu. Meski terlihat sempit dari luar, bagian dalamnya cukup luas untuk latihan, dan pintu masuk kecilnya akan mudah dipertahankan dari penyusup. Kebanyakan peserta menghindarinya, namun Eunsol justru bisa menilai dengan tepat. Instruktur itu lalu memintanya bersiap menghadapi tahap berikutnya. Setelah semua peserta mengenakan seragam baru, instruktur mulai menjelaskan tugas selanjutnya. Ia menerangkan bahwa Pulau Neraka memiliki 10 fasilitas pengajaran seni bela diri. Di setiap bangunan, mereka dapat mempelajari seni bela diri dari salah satu 10 sekte demonik. Mereka bebas mempelajari semuanya atau fokus pada satu saja. Bahkan, jadwal mereka pun tidak diatur. Bebas digunakan untuk tidur, bermain, belajar, atau berlatih sendiri. Pernyataan itu mengejutkan Eunsol. Mengingat kebengisan ujian kedua, ia sulit mempercayai bahwa kini mereka dibiarkan berlatih dengan tenang. Para peserta mulai sibuk berdiskusi, memilih seni bela diri apa yang akan dipelajari lebih dulu. Sebagian besar sepakat menuju sekte Fire Rain Sword, yang terkenal paling kuat. Mereka berbondong-bondong pergi ke sana. Yunsol memandang mereka. Ia juga pernah mendengar reputasi sekte itu, bahwa seni bela diri mereka adalah yang terkuat di antara 10 sekte demonik. Menguasainya tentu sangat berguna, namun ia tahu itu bukan jalannya. Yunsol tidak pernah belajar seni bela diri sebelumnya. Baginya, memulai dari yang terkuat bukanlah pilihan bijak. Ia merenung, mencari tahu apa yang sebenarnya ia butuhkan sekarang, lalu mengambil arah berbeda. Kakinya membawanya menuju sebuah bangunan tua dan rapuh. Ia mengenalinya sebagai paviliun binatang pengembara. Reputasi paviliun itu telah merosot begitu jauh,
hingga nyaris tak dianggap lagi sebagai bagian dari 10 sekte demonik. Satu-satunya alasan keberadaannya masih diakui adalah sejarah panjangnya, yang pernah melahirkan banyak master seni bela diri terkuat di masanya. Ia juga teringat cerita kakeknya tentang pavilion itu. Eun-sol memutuskan untuk berlatih di sana. Namun sebelum sempat melangkah lebih jauh, tanah di depannya bergetar. Dari dalam, muncul kepala seorang pria. Ia memperkenalkan diri sebagai Sawu, pemimpin sayap rahasia pavilion binatang pengembara. Sawu menatap Eun-sol dan bertanya apakah ia datang dengan harapan menjadi salah satu dari 10 Demon Lord. Eun-sol berdiri tegak di hadapannya, lalu menjawab penuh hormat bahwa ia memang datang untuk mempelajari seni bela diri dari pavilion binatang pengembara. Sawu meneliti tubuhnya dari atas ke bawah, lalu tertawa keras. Dengan nada meremehkan, ia mengusir Eun-sol agar segera pergi sebelum mempercepat kematiannya. Sawu menegaskan tidak berniat mengajarkan seni bela diri, apalagi pada sosok rapuh sepertinya. Eun-sol menjawab Master Sawu dengan penuh keyakinan. Ia mengatakan pernah mendengar bahwa siapapun yang mempelajari seni bela diri dari pavilion binatang pengembara akan memperoleh kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi apapun. Sawu mencibir ucapannya. Ia terkejut karena pemuda itu mengetahui tentang seni bela diri yang hampir punah. Lalu ia memperingatkan bahwa bahkan para jenius terhebat pun kesulitan mempelajarinya. Latihan dimulai dengan memodifikasi tubuh, dan dengan kondisi fisik Eun-sol saat ini, ia bisa mati dalam sehari. Karena itu, Sawu menyuruhnya pergi. Namun, Eun-sol tidak bergerak. Ia berlutut penuh dan menundukkan kepala hingga menyentuh tanah. Sawu terkejut melihat tindakannya dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Dengan tenang, Eun-sol menyatakan bahwa karena dirinya sudah diterima untuk diajari, maka satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah menunjukkan hormat pada guru barunya. Sawu menyebutnya keras kepala, tetapi akhirnya luluh. Ia mengaku akan mengajarinya, meski menegaskan bahwa keputusan itu semata-mata karena perintah dari Devil's Palace. Ia kemudian memperkenalkan dirinya kembali sebagai Master Sawu, penguasa pavilion binatang pengembara, dan meminta Eun-sol memanggilnya Master Sawu mulai sekarang. Saat Eun-sol hendak memperkenalkan diri, Sawu segera memotong, menyebutnya hanya sebagai murid nomor 1. Pelatihan dimulai seketika. Dalam sekejap, Eun-sol mendapati dirinya berada dalam kegelapan total, tanpa bisa melihat apapun. Sawu menjelaskan bahwa ia telah menyegel penglihatannya menggunakan teknik rahasia pavilion binatang pengembara. Ini adalah tahap dasar untuk menapaki jalur binatang pengembara, sebuah teknik yang menajamkan seluruh indera hingga memberi refleks secepat binatang. Sawu menambahkan bahwa seni bela diri mereka berbeda dengan yang lain. Teknik ini berubah mengikuti orang yang mempelajarinya, sehingga sulit untuk dikuasai. Karena itulah, jumlah murid yang mencoba semakin menurun, hingga pavilion terpuruk seperti sekarang. Namun, jika berhasil, seseorang akan mendapatkan indera layaknya binatang liar. Dengan senyum sinis, Sawu menegaskan kebanyakan orang mati sebelum sampai pada titik itu. Ia memerintahkan Eun-sol untuk terbiasa dengan kegelapan dalam waktu 1 jam, lalu pergi meninggalkannya. Sendirian dalam gelap, Eun-sol menyadari bahwa indera lain yang ia harapkan menjadi tajam tidak menunjukkan perubahan berarti. 1 jam terasa sangat panjang, sehingga ia memaksa dirinya beradaptasi secepat mungkin. Ia teringat bahwa banyak petarung tengah bersaing menjadi salah satu dari 10 Raja Demon. Dalam keadaan seperti ini, jika diserang, ia tidak akan berdaya. Tiba-tiba, seorang penyerang melompat turun dari atas dengan senyap. Namun, secara naluriah Eun-sol menghindar, lalu terjatuh ke tanah. Saat itu ia menyadari bahwa tanpa penglihatan, keseimbangan tubuh menjadi kunci utama. Malam pun tiba. Sawu kembali dengan pikiran sinis, yakin bahwa pemuda itu pasti tersesat dalam kegelapan. Tetapi yang ia temukan berbeda. Ia melihat Eun-sol berlatih dengan cara unik, bergerak lincah seolah melawan musuh khayalan. Kebanyakan murid hanya diam menunggu indera mereka menyesuaikan, namun Eun-sol memilih untuk melawan kegelapan dengan gerakan penuh. Hal itulah yang mempercepat proses adaptasinya. Sawu menantangnya untuk mencoba menghindari tebasan pedang. Hari-hari pun berlalu. Selama 3 hari penuh di bawah hujan, Eun-sol terus berlatih keras bersama Sawu. Dalam salah satu sesi, Sawu melancarkan serangan cepat dan menghantam perut Eun-sol dengan gagang pedang. Kali ini Eun-sol gagal menghindar. Sawu memperhatikan, berpikir bahwa setelah 3 hari, seharusnya murid ini mulai meragukan metode pelatihannya. Namun Eun-sol tetap menerimanya tanpa pertanyaan.
Ia berhenti menyerang dan bertanya mengapa Eun-sol tidak penasaran tentang cara menghindari serangan atau teori di balik latihan itu. Dengan tenang, Eun-sol menjawab bahwa ia mengingat ucapan Sau sebelumnya, bahwa inti seni bela diri pavilion binatang pengembara adalah mencapai pencerahan melalui usaha sendiri. Karena itu, ia percaya pasti ada alasan di balik semua yang dilakukan. Jawaban itu mengejutkan Sau. Ia mengakui bahwa pemuda itu benar, lalu dengan semangat menyuruhnya melanjutkan latihan. Dalam proses latihan, Eun-sol mencapai kesadaran baru. Ia merasa mampu melihat jalur pedang yang akan datang, meski ia tahu dirinya tidak bisa menghindar. Maka, ia memilih untuk menahan serangan itu. Dengan tekad bulat, ia berhasil memblokir tebasan Sau, membuat gurunya terkejut. Bagaimana mungkin ia mampu menahan serangan senyap itu hanya dalam 3 hari. Akhirnya, tubuhnya roboh ke tanah karena kelelahan. Ia menyadari bahwa bahkan blokade itu pun belum sempurna. Sau mendekat lalu menyodorkan sebuah wadah bambu berisi minuman. Eun-sol menerimanya dengan rasa terima kasih. Eun-sol meneguk cairan itu dan terkejut ketika menyadari bahwa yang diminumnya bukan air biasa. Ia merasakan aliran energi besar menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah darah yang hilang kembali mengisi dirinya. Sau menjelaskan bahwa cairan itu adalah Superior Spring Spiritual Water yang telah ia simpan sepanjang hidupnya. Namun, ia tidak menganggap pemberian itu sia-sia. Dalam hati, Sau dipenuhi kegembiraan, merasa akhirnya ia menemukan seorang jenius yang telah ia tunggu-tunggu. Waktu berlalu, dan latihan Eun-sol terus berlanjut. Sau menantangnya untuk mencoba menahan serangannya sekali lagi. Dengan pedang yang terus bergerak cepat, Sau melancarkan serangan bertubi-tubi. Eun-sol berusaha menghindar, meski setiap gerakan terasa sulit. Tiba-tiba, Sau muncul di belakangnya, menyatakan ketidakpuasan terhadap kemampuan bertahan muridnya. Namun, sesaat kemudian, ia menghentikan serangannya, membuat Eun-sol terengah-engah, heran mengapa gurunya berhenti. Sau lalu tertawa keras, mengumumkan bahwa ia akhirnya menemukan apa yang selama ini ia cari. Pada saat itu, segel yang menutupi mata Eun-sol pecah, dan penglihatannya kembali. Sau memanggilnya dengan nama lengkap, lalu mengajaknya melupakan ambisi menjadi salah satu dari 10 Demon Lord. Sebagai gantinya, Sau menawarkan posisi resmi sebagai murid di pavilionnya. Ia bahkan berjanji akan menjadikan Eun-sol salah satu dari 10 ahli bela diri terkuat di sekte demonik dalam 10 tahun. Eun-sol merenungi tawaran itu. Ia merasa Sau tidak sedang berbohong, tetapi bayangan tentang pembunuh kakeknya yang begitu kuat membuatnya sadar bahwa ia tidak bisa puas hanya dengan mempelajari seni bela diri dari Wandering Beast Pavilion. Dengan tegas, Eun-sol menyatakan keputusannya untuk menjadi seorang Demon Lord. Sau mengejek ambisi itu. Ia mengatakan untuk melupakannya jika tujuan Eun-sol adalah menguasai semua seni dari 10 sekte demonik. Hal itu mustahil, bahkan untuk sosok berbakat seperti Greatest Heavenly Demon Emperor. Ia menjelaskan bahwa setiap seni bela diri cocok untuk struktur tubuh dan jenis ki tertentu. Tidak peduli seberapa besar bakat seseorang, mustahil menguasai lebih dari 2 atau 3 seni. Memusatkan diri pada satu seni adalah jalan tercepat untuk menjadi yang terkuat. Eun-sol meminta maaf atas ketegasannya, sementara Sau bertanya-tanya apakah ada cara untuk mengubah pikirannya. Pada akhirnya, Sau menyerah dan setuju untuk mengajarkan seni bela diri yang berbeda. Eun-sol terkejut, mengingat ia baru mempelajari dasar-dasar dari Wandering Beast Pavilion. Namun, Sau tiba-tiba melancarkan serangan cepat. Kali ini, Eun-sol berhasil menangkisnya seorang diri. Sau mengungkapkan bahwa seni bela diri di pavilionnya tidak diturunkan hanya melalui teori atau langkah-langkah. Selama ini, Eun-sol sebenarnya telah berlatih Wild Beast Path dari pavilion tersebut. Saat menyadarinya, Eun-sol paham bahwa semua serangan pedang yang diterimanya bukan sekadar latihan, melainkan bentuk asli dari Wild Beast Path. Ia mengucapkan terima kasih, tetapi Sau menolak ucapan itu. Baginya, ia hanya menjalankan perintah dari Devil's Palace. Eun-sol tetap bersikeras, mengingatkan pada eliksir yang telah diberikan kepadanya, dan berjanji tidak akan melupakan kebaikan itu. Sau menanggapinya agar melupakan saja, karena di dunia bela diri Jiang Hu, melupakan jasa dan dendam adalah pilihan terbaik. Setelah hening sesaat, Eun-sol pun bersiap pergi. Dari kejauhan, Sau menatapnya dan bertanya-tanya dalam hati, dari mana datangnya sosok berbakat luar biasa itu. Ia merasa yakin bahwa sebuah badai berdarah akan segera menyapu Hell Island.
Dalam perjalanan, Yunsol menyadari bahwa pelajaran dari Wandering Beast Path telah membuat indranya sangat tajam. Namun, kewaspadaan yang terus-menerus ini terasa melelahkan, bahkan ketika ia tidak melakukan apapun. Ia sadar tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang jika terus seperti ini. Karena itu, ia memutuskan untuk belajar mengendalikan dan menekan indranya sebisa mungkin. Ia mulai berkonsentrasi, berusaha menahan indranya seolah menahan setetes air. Beberapa saat kemudian, ia membuka mata, merasa bahwa kendali itu cukup untuk sementara. Yunsol mengeluarkan sebuah peta dan menatapnya. Ia yakin Devil's Palace tidak akan membiarkan para peserta berlatih di Hell Island tanpa batas waktu. Kesimpulannya, waktu mereka hampir habis. Jika benar begitu, maka ia tidak punya pilihan lain. Ia memutuskan menuju sekte terkuat di antara 10 sekte demonik, yaitu sekte Fire Rain Sword, yang didirikan oleh Fire Rain Sword Emperor, Juk Huawun, saingan dari Greatest Heavenly Demon Emperor 700 tahun lalu. Setibanya di sekte Fire Rain Sword, Yunsol mendapati aula seni bela diri mereka tampak megah layaknya istana, jauh berbeda dari pavilion sederhana tempatnya berlatih sebelumnya. Saat ia mendekati pintu, seorang pria membuka dan menatapnya dengan heran, bertanya siapa tamu yang datang di waktu seperti ini. Yunsol segera menyadari bahwa pria di hadapannya adalah seorang instruktur seni bela diri di sekte itu. Ia membungkuk hormat dan menyatakan kedatangannya untuk mempelajari seni pedang mereka. Sang instruktur memintanya mengikuti dari belakang, lalu menjelaskan bahwa Fire Rain Sword Art adalah yang paling luas di antara semua seni demonik, namun juga yang paling memakan waktu. Ia menambahkan bahwa para peserta yang datang setengah bulan lebih awal sudah menyelesaikan ujian dasar dan kini menjalani ujian tingkat menengah. Karena itu, ia bertanya mengapa Yunsol datang terlambat. Yunsol menjawab bahwa selama setengah bulan terakhir, ia berlatih di Wandering Beast Pavilion. Instruktur itu terkejut, lalu memastikan apakah yang dimaksud adalah Wandering Beast Path. Yunsol mengangguk membenarkan. Dalam hati, sang instruktur menyadari bahwa bocah ini memang seorang jenius, tetapi mustahil bisa menguasai Wandering Beast Path hanya dalam waktu singkat. Ia menyimpulkan kemungkinan besar Sawu merasa kesal, lalu melepaskannya begitu saja, dan tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Setelah itu, ia memperkenalkan diri sebagai Jinga, orang yang bertanggung jawab atas ujian pemula, dan meminta Yunsol memanggilnya sensei. Jinga kemudian bertanya apakah Yunsol benar-benar berniat mempelajari Fire Rain Sword Art, sembari menyarankan agar ia mungkin mencoba ujian lain. Namun, Yunsol dengan sopan berterima kasih atas perhatiannya, lalu menegaskan bahwa ia ingin mendalami seni pedang sekte ini. Jinga akhirnya menyetujui permintaannya. Ia lalu memperlihatkan sebuah gulungan besar, menjelaskan bahwa isinya adalah bentuk dasar sekaligus metode praktis dari 13 bentuk api menguasai. Ia meminta Yunsol mempelajarinya dan berlatih sendiri. Yunsol menatap bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan gulungan itu. Melihat ekspresinya, Jinga berbalik dengan nada tidak puas, bertanya apakah Yunsol bahkan tidak bisa membaca manual pedang. Yunsol pun mengakui bahwa ia memang tidak bisa, menjelaskan bahwa seumur hidupnya, ia belum pernah belajar pedang hingga saat ini. Jinga sontak terdiam, terkejut mendengar pengakuan itu. Ia memastikan sekali lagi, apakah benar Yunsol tidak pernah belajar pedang sama sekali. Dalam hati, ia mengingat catatan yang menunjukkan bahwa sejauh ini bocah itu hanya menggunakan Fire Rain. Bahkan saat ujian kedua, ia tidak memperlihatkan gaya pedang khusus. Walau begitu, ia sulit mempercayai bahwa Yunsol bahkan tidak memahami dasar paling sederhana, yaitu langkah pedang. Di sisi lain, ia teringat kemampuan observasi luar biasa Yunsol, refleks cepatnya di ujian kedua, serta ketajaman saat memilih gua. Jinga akhirnya menyadari bahwa jika anak ini bisa mencapai level tersebut tanpa dasar apapun, maka dengan bimbingan yang tepat, potensinya akan tak terhingga. Ia pun mengubah pendekatan. Meski Yunsol tidak bisa melihat gerakan pedang, ia bisa membaca. Maka, Jinga menyuruhnya membaca tulisan pada gulungan itu. Yunsol pun membaca lantang. Rilekskan tubuh sepenuhnya, biarkan aliran bergerak mulus sebagai satu kesatuan, lalu mengulang bagian tentang merilekskan tubuh. Jinga menjelaskan bahwa maksudnya adalah tubuh harus santai dan lentur saat menjalankan pedang, dengan penekanan khusus pada kelenturan pinggang dan batang tubuh. Yunsol mencoba mengikuti instruksi, tetapi posisinya tampak aneh. Jinga merasa ironis, mengingat ia harus mengajarkan dasar-dasar seperti ini di tempat yang ditujukan untuk memilih 10 Demon Lord.
Ia memintanya berdiri kembali, lalu membenarkan posturnya. Jin gak menjelaskan bahwa ketika tubuh tegang, maka batang tubuh ikut kaku, sehingga pikiran juga harus dikendalikan agar rileks, membiarkan gerakan mengalir mulus dalam satu kesatuan. Yunsol merespons dengan cepat. Posturnya segera stabil, membuat Jin gak terkejut akan kecepatan pemahamannya. Begitu melihat perubahan itu, ia tersenyum puas dan mengatakan bahwa sikap Yunsol sudah cukup baik, lalu memutuskan untuk langsung mengajarkan 13 Forms of Fire Rain. Jin gak mulai memperagakan gerakan-gerakan dasar, dan Yunsol menirukannya dengan kecepatan serta ketepatan yang mengejutkan. Dalam hati, Jin gak mengonfirmasi kecurigaannya. Anak ini memang berbakat luar biasa. Setelah sesi latihan berakhir, ia memberitahu bahwa ujian selanjutnya adalah membayangkan seorang musuh di hadapan, lalu menggunakan 13 bentuk api rain. Ujian ini akan menentukan apakah Yunsol layak melangkah ke aula tingkat menengah. Tujuannya adalah melihat sword intent yang terkandung dalam gerakan dasarnya. Yunsol menyadari bahwa kesempatan yang ia nantikan datang lebih cepat dari dugaan. Ia harus membuktikan dirinya saat ini juga. Menutup mata, ia berkonsentrasi, membayangkan musuh yang harus dikalahkan. Lalu, ia membuka mata dengan tajam dan melancarkan teknik pertama dari 13 Forms of Fire Rain, Unparalleled Cyclone. Jin gak menyaksikannya dengan penuh minat, sementara Eunsol melanjutkan dengan teknik kedua dan ketiga, Floating Misty Clouds. Tatapan Jin gak dipenuhi keterkejutan. Ia bertanya-tanya apakah yang ia lihat benar-benar wujud asli dari Fire Rain Sword Art. Eunsol teringat bahwa teknik Floating Misty Clouds seharusnya menjadi teknik pedang yang lembut dan anggun, gerakannya menyerupai awan yang melayang dan kabut yang menyebar. Namun, cara Eunsol menggunakannya justru terasa tajam dan mematikan. Jin gak tertegun, bertanya-tanya apakah Eunsol benar-benar sengaja mengubah pola gerakan itu. Mengubah dasar teknik pedang yang diwariskan turun-temurun hanya mungkin dilakukan oleh seorang master besar. Ia menyadari bahwa gerakan pedang yang telah dimodifikasi itu dipenuhi dengan niat membunuh yang begitu kuat, seolah-olah lawan di hadapannya adalah musuh yang telah merenggut nyawa guru atau orang tuanya. Jin gak pun berpikir bahwa gaya bertarung sekte Fire Rain Sword yang selama ini dianggap jalan ortodoks dalam dunia pedang, telah berubah begitu drastis. Ia bertanya dalam hati, kehidupan seperti apa yang membuat Yunsol membawa semua beban itu? Di saat yang sama, Yunsol sendiri merasakan keanehan. Ia mendapati aliran di ujung jarinya mampu mengubah jalur pedang sesuai keinginannya. Ia menduga mungkin Wandering Beast Path adalah penyebabnya. Semakin sering ia menggunakan bentuk-bentuk dari Fire Rain, semakin tajam pula indera yang ia peroleh dari Wandering Beast Path. Yunsol sempat mempertimbangkan untuk sepenuhnya menggabungkan kedua gaya itu, tetapi ia ragu. Jika dilakukan, hasilnya akan menciptakan gaya pedang yang sama sekali baru, bukan lagi 13 bentuk Fire Rain yang diperlukan untuk ujian. Karena itu, ia memutuskan harus segera kembali pada dasar dari pedang asli. Namun tiba-tiba, bayangan musuh dalam pikirannya semakin jelas. Tubuhnya membeku ketika menyadari sosok itu adalah bajingan yang telah membunuh kakeknya. Amarah Eunsol meledak. Ia melompat maju dengan seluruh kekuatannya, mengeluarkan teknik ketujuh dari 13 bentuk Fire Rain, yaitu Heart of the Four Seas. Serangannya begitu ganas, tetapi lawannya berhasil menghindar. Yunsol segera menyadari bahwa musuh khayalannya ini bergerak sangat cepat, lebih cepat dari siapapun yang pernah ia hadapi. Ia mulai membayangkan serangan balik lawan. Ia tahu tidak boleh memberinya kesempatan untuk menyerang. Karena itu, ia memutuskan untuk mengeluarkan semua teknik yang tersisa sekaligus. Seluruh kekuatan ia curahkan dalam serangan bertubi-tubi yang menggetarkan. Namun, lawan berhasil menangkis semuanya, bahkan membalas dengan tebasan yang memutus kedua tangannya. Dalam imajinasi itu, Eunsol tidak mampu menghindar maupun menahan serangan. Ketika serangan usai, Eunsol terhuyung dan terengah-engah, energinya terkuras habis. Jingga yang menyaksikan berpikir bahwa pada akhirnya ia kalah dari musuhnya. Namun, ia mendekati Eunsol dan menyatakan bahwa ia telah lulus ujian. Yunsol terdiam, menatapnya penuh kebingungan. Jingga kemudian menjelaskan, ujian di Elementary Hall bukanlah soal menang atau kalah, melainkan tentang pemahaman murid terhadap pedang dan kemampuan mengeksekusi 13 bentuk Fire Rain dalam pertempuran nyata. Ia menegaskan bahwa Eunsol telah membuktikannya. Ia mengembalikan pedang Yunsol sambil memuji penampilannya yang luar biasa, lalu mengajaknya melanjutkan ke Intermediate Hall. Eunsol teringat pada guru Jingga.
menyadari betapa menyulitkan baginya mengajar seseorang yang sama sekali tidak tahu tentang pedang. Namun, tetap sabar, menuntunnya langkah demi langkah. Dengan tulus, Eun-sol berterima kasih atas semua waktu dan bimbingan itu. Jingga tersenyum dan menyemangatinya untuk terus berusaha lebih keras di masa depan. Ia juga memberi peringatan bahwa pedang Eun-sol membawa niat membunuh yang sangat kuat dan menasihati agar ia berhati-hati agar tidak dikendalikan oleh niat itu. Eun-sol membungkuk hormat lalu pergi. Saat itu, Jingga benar-benar menyadari bahwa apa yang dikatakan Eun-sol adalah kenyataan. Dalam waktu hanya 2 minggu, ia memang telah menguasai Wandering Beast Path. Jingga berpikir, karena kecepatan belajarnya yang luar biasa, ia berhasil melangkah ke Intermediate Hall jauh lebih cepat dari perkiraannya. Ia mengakui, awalnya ia sendiri tidak yakin apakah Eun-sol mampu mencapai Intermediate Hall. Namun kini ia sangat yakin. Ketika Eun-sol membuka pintu menuju aula berikutnya, Jingga teringat pada instruktur di sana, Chun Wong-gang. Ia menduga, meski pada awalnya Wong-gang mungkin akan menolak Eun-sol, pada akhirnya ia akan terpesona olehnya. Eun-sol pun melangkah masuk ke Intermediate Hall. Instruktur Wong-gang segera menyadarinya dan menyapanya, menyinggung bahwa ia baru saja lulus dari Beginner's Hall. Ia kemudian mengejek, mengatakan bahwa jika butuh lebih dari 20 hari untuk memahami 30 bentuk Huawu, maka ia hanya membuang waktu di tempat ini. Eun-sol menjelaskan bahwa ia terlambat karena menghabiskan 15 hari pertama di Nya Pavilion. Mendengar itu, Wong-gang menyimpulkan bahwa Eun-sol berusaha mengatakan waktunya di Beginner's Hall tidaklah lambat. Namun ia memandangnya dengan sinis, menganggapnya sebagai salah satu pengecut yang kabur ketika mencoba menguasai sulitnya Beast Path. Wong-gang pun memerintahkannya duduk, sambil menyatakan keraguannya bahwa Eun-sol mampu mengikuti yang lain. Wong-gang memulai pelajaran dengan menjelaskan bahwa Thunderous Fire Rain Sword terdiri dari gerakan cepat, dan siapapun yang tidak terampil menggunakan pedang hanya akan melukai dirinya sendiri. Ia menambahkan bahwa seni bela diri ini sama sulitnya dipakai dalam pertarungan nyata, seperti halnya 13 bentuk Fire Rain. Meski begitu, teknik ini hanyalah seni dasar yang wajib mereka pelajari di tahap ini. Ia menekankan bahwa tujuan utama mereka bukanlah menang, melainkan mengasah keterampilan pedang. Setelah itu, ia memanggil salah satu murid bernama Bio Hanxiang untuk maju dan memilih lawan dalam duel. Hanxiang bertanya apakah ia boleh memilih siapa saja, dan sang instruktur mengangguk. Tanpa ragu, Hanxiang langsung menunjuk Eun-sol. Wong-gang mencoba menolak, namun Hanxiang mengingatkan bahwa ia sendiri yang berkata boleh memilih siapapun. Wajah Wong-gang mengeras, ia memarahi murid itu, menyebutnya bodoh karena ingin menguji pedangnya melawan seseorang yang baru saja menyelesaikan latihan di Elementary Hall. Ia pun memerintahkannya memilih lawan lain. Namun Eun-sol menyela, menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan akan menghadapinya. Ia menjelaskan bahwa ia belajar pedang dari instruktur Jingga dan yakin bisa belajar lebih cepat jika langsung menguji pedangnya melawan orang lain. Wong-gang mengira Eun-sol hanya mencoba melindungi harga dirinya dengan kemampuan terbatas. Namun di depan semua orang, ia menyetujui duel itu, dengan alasan bahwa mengenali kemampuan diri sendiri adalah keterampilan penting. Ia berharap Eun-sol cukup terampil untuk suatu hari mencapai Advanced Hall. Hanxiang melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menonjol di antara para jenius. Jika ia berhasil menyingkirkan pendatang baru ini, posisinya akan terangkat. Kedua lawan berdiri saling berhadapan. Hanxiang menatap Eun-sol dan berkata bahwa ia memang punya keberanian, tetapi keberanian saja tidak cukup untuk bertahan hidup di dunia murim. Ia kemudian meminta instruktur memulai duel. Begitu tanda dimulai, Hanxiang langsung menyerang dengan garang. Eun-sol menangkis dengan lincah, membuat pedang mereka beradu keras. Dari benturan itu, Hanxiang merasakan lemahnya pertahanan Eun-sol. Dengan senyum mengejek, ia menganggap lawannya memang pemula. Ia tertawa keras, merendahkan kebodohan lawannya, lalu berjanji akan menunjukkan Thunderous Fire Rain Sword yang sebenarnya. Hanxiang meluncurkan rangkaian serangan cepat, tetapi terkejut ketika Eun-sol mampu menghindari semuanya dengan mudah. Dari kejauhan, Wong-gang mengamati dengan tajam. Ia melihat bahwa bukan hanya kecepatan yang dimiliki Eun-sol, tetapi seolah ia bisa membaca setiap gerakan lawan. Hal ini membuatnya curiga, mungkin saja Eun-sol telah mempelajari Wandering Beast Path. Namun ia cepat membuang pikiran itu, sebab meski Wandering Beast Path hanyalah seni dasar dari Wandering Beast Pavilion, menguasainya sangat sulit, bahkan hanya bisa dicapai oleh Master Ulung.
Tidak mungkin ada orang, bahkan seorang jenius berbakat sekalipun, yang mampu menguasainya hanya dalam 2 minggu. Wonggang menyimpulkan bahwa ia tidak bisa menilai keterampilan Eun-sol hanya dari cara menghindar. Duel ini dimaksudkan untuk menguji kemampuan pedang, bukan sekadar refleks. Saat itu, Eun-sol menghentikan gerakan menghindar dan mulai melancarkan serangan balik dengan 13 bentuk Fire Rain. Para murid lain terperanjat melihatnya. Han Xiang mencibir, menertawakan lawannya yang masih memakai teknik pemula. Ia mengira bisa menghindarinya dengan mata tertutup. Namun, ia mendapati gerakan Eun-sol sedikit berbeda. Betapa terkejutnya ia ketika serangan itu menembus pertahanannya dan berhasil mengenai tubuhnya. Wajah Han Xiang memerah oleh amarah. Ia bertanya-tanya apakah Eun-sol sengaja menyembunyikan kemampuannya dan memodifikasi bentuk pedang itu untuk mempermainkannya. Ia menduga Eun-sol melakukan semua ini demi menarik perhatian instruktur dan segera lolos ke Advance Hall. Merasakan dirinya dipermalukan, Han Xiang berteriak penuh emosi bahwa ia yang akan menuju Advance Hall. Ia lalu mengeluarkan gaya pedang khas klannya, Asura Sword Style, dengan teknik mematikan Blood Shattering Strike. Wonggang mengenali teknik itu, serangan berbahaya dari Asura Sword Sect. Namun, ia diam-diam terkesan oleh ketenangan Eun-sol, yang tetap stabil meski dihadapkan pada serangan mematikan, membuatnya kembali mempertimbangkan kemungkinan bahwa Eun-sol benar-benar mempelajari Wandering Beast Path. Han Xiang terus menghujani serangan, berteriak bahwa inilah akhir dari Eun-sol. Ia mengeluarkan teknik khususnya, Protective Bloody Wind Moon. Kedua pedang beradu, menghasilkan ledakan energi besar. Para murid dan sang instruktur terdiam, terkejut oleh benturan dahsyat itu. Di tengah pertarungan sengit, Eun-sol mengingat bentuk terakhir dari 13 jurus Fire Rain, yakni Infinite and Boundless. Serangan itu menjadi penutup duel. Han Xiang terhempas jatuh ke tanah, darah mengalir deras dari mulutnya. Para murid menatap ngeri, bertanya-tanya apakah ia masih hidup. Sementara itu, Eun-sol dengan tenang menyarungkan pedangnya kembali. Wonggang menegaskan dalam hati bahwa Han Xiang telah mati, menerima tusukan tepat di titik vital. Wonggang menatap Eun-sol dan bertanya, apakah sejak awal ia memang murid dari Wandering Night Pavilion. Eun-sol menggeleng, membantah hal itu. Sang instruktur kembali menguji, seolah tak percaya, apakah Eun-sol benar-benar sudah menguasai Wandering Beast Path hanya dalam 2 minggu. Eun-sol menjawab tenang, ia hanya mempelajari dasar-dasarnya. Wonggang mencibir jawaban itu, penuh nada sarkasme, lalu bertanya, apakah Wandering Night Pavilion kini mengajarkan murid-muridnya untuk berbohong? Eun-sol hendak menjelaskan, tetapi sang instruktur memotong ucapannya. Ia menegaskan bahwa alasan tidak diperlukan dan memerintahkannya untuk segera membersihkan tubuh lawannya. Bisik-bisik terdengar di antara para murid. Mereka terkejut melihat seseorang tewas dalam duel pelatihan dan heran mengapa pelakunya tidak dihukum. Wonggang langsung membentak mereka agar diam. Ia mengingatkan bahwa tempat ini adalah Hell Island, bukan ruang latihan biasa. Siapapun yang menggunakan teknik mematikan harus siap pula menerima kematian. Dengan itu, ia mengumumkan kelanjutan ujian. Beberapa duel kembali berlangsung. Setelah semuanya selesai, Wonggang mengumpulkan para murid yang kalah. Ia menyatakan mereka gagal dan harus segera pergi mencari martial arts hall lain. Seorang murid membantah, memohon kesempatan kedua karena itu hanya satu pertarungan. Namun Wonggang menolak tegas. Ia menjelaskan bahwa meski mereka lulus ujian awal berkat kekuatan fisik, mempelajari Fire Rain Sword membutuhkan bakat, potensi, serta keberanian menembus batas diri dengan darah, keringat, dan air mata. Kekurangan itu membuat mereka gagal, sehingga ia memerintahkan mereka untuk meninggalkan tempat itu. Para murid yang kalah pun pergi, menyisakan hanya Eun-sol di aula. Wonggang menatapnya heran dan bertanya, mengapa ia belum juga beranjak. Eun-sol balik bertanya, apakah dirinya juga harus pergi. Sang instruktur menjawab bahwa ia menang dalam duel, berarti lulus ujian, dan kini seharusnya lanjut ke tahap lanjutan. Namun Eun-sol menyatakan, bila itu berarti ia harus berpindah ke tingkat lebih tinggi, ia lebih memilih tetap di sini. Wonggang ingin tahu alasannya. Eun-sol menjelaskan bahwa satu-satunya teknik pedang yang ia pelajari hanyalah 13 bentuk dari Fire Rain Sword, dan di aula tingkat menengah pun ia belum mempelajari apapun. Sang instruktur teringat bagaimana Eun-sol menguasai Wandering Beast Path serta menampilkan teknik dari sekte Asura Sword. Namun, pemuda itu masih mengaku belum mempelajari apapun. Akhirnya, Wonggang bersedia mengajarinya Thunderous Fire Rain Sword, kelanjutan dari 13 bentuk Fire Rain.
Namun nadanya keras saat memperingatkan, ia membenci trik murahan untuk menarik perhatian. Bila ia melihat Yunsol menggunakan teknik pedang selain Fire Rain Forms, ia tidak akan ragu memenggal kepalanya saat itu juga. Wonggang tersenyum tipis. Kini ia mulai memahami bagaimana Yunsol mampu menguasai Wandering Beast Path hanya dalam 2 minggu. Tanpa membuang waktu, Yunsol segera berlatih menekuni teknik Piercing Lightning dari Thunderous Fire Rain Sword. Tak lama, Wonggang menghentikannya. Ia merasa Yunsol sudah mulai memahami prinsip teknik tersebut. Yunsol hanya bisa menatapnya bingung. 4 hari kemudian, latihan itu dikuasainya sepenuhnya. Dalam hati, Wonggang merenungkan 4 hari penuh yang ia habiskan melatih Eunsol. Ia menguji dengan berbagai cara dan menyadari bahwa pemuda itu benar-benar lemah dalam dasar-dasar ilmu pedang, seolah baru saja mulai belajar. Namun ketekunan dan fokusnya membuat Wonggang terkesan. Yunsol berlatih seakan nyawanya akan hilang bila ia gagal menguasai bela diri. Wonggang kemudian menjelaskan bahwa Thunderous Fire Rain Sword mengandalkan gerakan tubuh yang cepat berputar untuk menyambung rangkaian serangan. Hampir semua tekniknya melibatkan ayunan pedang di sekitar tubuh, sehingga dalam pertarungan nyata dianggap kurang praktis. Meski begitu, Wonggang memperhatikan bagaimana Eunsol berusaha menerapkan setiap teknik seolah sedang benar-benar berhadapan dengan lawan yang harus dibunuh. Yunsol lalu bertanya, bukankah memang itu tujuan dari teknik pedang? Sang instruktur menjawab, seni bela diri demonik memang menuntut killing intent. Namun, untuk mencapai tingkat lebih tinggi, Fire Rain Sword justru melepaskan sisi membunuh itu. Ia memperingatkan bila Eunsol tak mampu menghapus killing intent dari pikirannya, ia hanya akan menciptakan seni bela diri yang mencelakai dirinya sendiri. Saat itu Yunsol teringat kata-kata Jinga yang pernah menasihatinya hal serupa. Wonggang pun mengakui, di masa lalu hingga kini, ia hidup dengan killing intent dalam hatinya. Ia membunuh siapapun yang menghalangi, namun akibatnya ia kehilangan kehormatan, harga diri, bahkan kemampuan bela dirinya pun merosot. Ia menasihati Eunsol, teknik yang bertujuan untuk membunuh memang tampak seperti jalan menuju tingkat yang lebih tinggi. Padahal, sesungguhnya, itu hanya menjadi penghalang di jalan panjang ilmu pedang. Killing intent harus ditinggalkan. Yunsol teringat ucapan kakeknya, bahwa mereka yang menghunus pedang seringkali menyimpan masa lalu penuh keputusasaan dan tragedi. Karena itulah, orang-orang murim enggan membicarakan masa lalunya. Eunsol bertanya mengapa sang instruktur memberitahunya semua itu. Wonggang menjawab bahwa ia sendiri pernah hidup dengan niat membunuh di dalam hatinya. Ia lalu menanyakan nama Eunsol. Pemuda itu menjawab, namanya Bo Eunsol. Wonggang terkejut, menyadari bahwa dialah pemuda yang disebut Jinga, satu-satunya yang berhasil selamat dari ujian kedua. Ia pun berkata bahwa Eunsol memiliki masalah besar, yakni kurangnya dasar-dasar seni bela diri. Ia menjelaskan, para pesaing Eunsol telah berlatih sejak kecil. Jika ia langsung mempelajari Fire Rain Sword di aula lanjutan tanpa fondasi kuat, jurang perbedaan kemampuan hanya akan semakin melebar. Karena itu, ia harus segera menguasai seni bela diri dasar untuk membangun pijakan yang kokoh. Eunsol membungkuk memberi hormat, berterima kasih dengan tulus. Dalam hati ia bertekad, bahkan jiwanya pun rela ia serahkan demi kesempatan ini.